Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya adik-adik sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya masih pada bab kesebangunan. Namun kita masuk ke dalam pemahaman subbab bagian gambar, berskala dan juga perbandingan foto. Atau bisa saya singkat aja kita belajar tentang skala. Nah, Pak Jul terangkan dulu mengenai skala, bahwa skala itu merupakan perbandingan antara jarak pada peta dibandingkan dengan jarak sebenarnya, atau Pak Jul bisa tulis skala sama dengan JP per JS. JP itu adalah jarak peta, kemudian JS adalah jarak sebenarnya. Oke, kita mulai saja ya untuk permasalahannya. Uji pemahaman pada halaman 209. Nomor 1. Suatu lapangan sekolah pada denah digambar dengan ukuran 10 cm x 25 cm. Denah tersebut mempunyai skala 1:1000 ya. Kemudian tentukan ukuran lapangan sebenarnya. Ukuran lapangan sebenarnya maka panjang sama dengan 10 cm dikalikan skalanya adalah 1000 sama dengan 10.000 cm. Itu kalau dijadikan meter tentunya adalah bagi dengan 1000 tentunya jadi 10 meter. Nah, sebentar. 1000 ya. Senti ke meter itu dibagi 2 saja. Ya, dibagi 2 aja. Dibagi 100 maksudnya, berarti tinggal 100 meter. Kemudian yang lebarnya adalah 25 cm dikalikan dengan 1000 sama dengan 25.000 cm dijadikan meter adalah 12, berarti 250 meter. Selesai. Kemudian yang B, hitunglah luas lapangan sebenarnya. Luas lapangan sebenarnya adalah luas sebenarnya sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya adalah 100 dikalikan dengan 250 ya, kita peroleh 25.000 meter persegi. Kemudian yang C, hitunglah luas lapangan pada denah. Itu mudah juga. Luas denah sama dengan panjang kali lebar sama dengan 10 kali 25 sama dengan 250 cm persegi. Seperti ini. Kemudian yang D, luas perbandingan. Hitunglah perbandingan antara luas lapangan sebenarnya dan luas lapangan pada denah. Berarti perbandingan luas denah dibagi luas sebenarnya sama dengan luas denahnya 250 dibagi 2, luas sebenarnya adalah 25.000. Seperti ini. Sama dengan tinggal kita, nah seperti ini. Berarti tinggal 0,2 dan 1. Berarti 1:100. Nah, ini merupakan perbandingannya. Berikutnya nomor yang kedua. Sebuah rumah menyerupai balok akan dibuat modelnya. Panjang rumah adalah 40 meter kali lebarnya 10 meter, tingginya 8 meter. Model padat rumah akan dibuat dari bahan dengan persediaan 3,2 desimeter kubik atau 3,2 liter. Tentukan ukuran dari model agar bahan yang tersedia itu cukup. Nah, pertama kita hitung volumenya ya, sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Seperti ini, sama dengan 40 dikali 10 dikali 8 itu sama dengan 32. 8 kali 4 kan 32. Masih ada 0,2 meter kubik. Nah, ini kalau dijadikan ke dalam bentuk dijadikan ke dalam bentuk dijadikan ke dalam bentuk sebentar. Ini satuannya apa tuh ini? Desimeter. Berarti tinggal ke desimeter kubik itu sama dengan 3.200.000 desimeter kubik. Maka perbandingannya ya. Perbandingannya adalah berapa? Kita bisa menghitungnya. Perbandingan
apa ini? Perbandingan luasnya ya, antara luas volume, maksudnya volume peta dibagi volume sebenarnya itu sama saja 3,2 dibagi 3.200.000. Nah, ini sama dengan 1 juta. Ini masih ada 10 ya, berarti 1/1 juta. Nah, maka kita bisa menghitung skalanya. Skalanya tinggal di akar ya. Akarnya berapa? Karena ini kan ada panjang kali lebar kali tinggi, berarti kita bisa mengakar pangkat 3 ya. Berarti ini kan bisa diakar pangkat 1/1 juta. Nah, itu kan sama dengan 1/100. Nah, inilah yang dinamakan dengan skalanya. Seperti itu. Kita sudah ketemu skalanya ya, 1/100. Maka kita tinggal mencari panjang sebenarnya. Bagaimana teknisnya? Panjang sama dengan panjang sebenarnya itu kan kita peroleh dari skala sama dengan JP/JS, ya kan? Itu kita peroleh skalanya 1/100 sama dengan panjang PP/40 meter. PP itu maksudnya panjang pada peta. Maka PP sama dengan 1 kali 40 dibagi 100 sama dengan, nah ini posisinya 40 meter ya, 40 meter. 40 meter itu kan, nah kan seperti ini, meter jadikan senti kan jadi 4000. 4000 dibagi 100 sama dengan 40 cm. Kemudian sama lebar, pakai rumusan yang sama ya, JP/JS itu jadi 1/100 sama dengan lebar peta per lebarnya tadi dikatakan 10 meter seperti ini. Maka lebar peta sama dengan 1 kali 10 meter dibagi dengan 100 sama dengan 1000 dibagi 100. Kita coret, tinggal 10 cm. Kita sudah ketemu ya. Kita tinggal mencari tingginya. Nah, tinggi dengan cara yang sama itu kita peroleh JP/JS, berarti 1/100 sama dengan tinggi peta per tinggi petanya berapa ini tadi? 8 meter ya. 8 meter. Maka tinggi peta sama dengan 8 kali 1 dibagi 100 sama dengan 800 dibagi 100 sama dengan 8 cm. Selesai. Jadi ukurannya adalah 8 cm, 10 cm, dan 40 cm. Ini kalau misalkan kita mau cross check ya, apakah ini benar atau tidak, tinggal kita kalikan volumenya. Volumenya adalah 40 dikalikan 10 dikalikan 8 itu sama dengan 3200 meter, sentimeter persegi kubik ya, seperti ini. Nah, kalau sentimeter kubik ini mau dijadikan ke desimeter kubik, itu tinggal kita bagi. Jadi 3200 dibagi 1000 ya, sama dengan 3,2 desimeter kubik atau sama dengan 3,2 liter. Nah, ternyata cocok seperti itu. Oke, kita lanjut ke permasalahan yang nomor ketiga. Kita lihat jarak 1 cm pada denah menyatakan jarak 2 meter. Gunakan penggaris berskala untuk menghitung jarak A ke B. Nah, kita hitung terlebih dahulu A ke B berapa? Yang nomor 3 ya. A ke B. Kita bisa hitung di sini. Ini mulainya dari 4 ya. 4 ke 10 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kita bisa mengatakan 6 cm. 6 cm. Itu jarak A dan B. Sedangkan yang B, jika ongkos membuat 1 meter
tembok adalah 200.000, berapa ongkos untuk membuat tembok dari A ke B? Kita lihat dulu. Ini 1 meter, 1 cm itu panjangnya 2 meter. Berarti kita bisa membuat perbandingan 1 per 1 cm per 2 meter. Tapi kalau 6 cm itu berapa? Nah, S-nya berapa? Berarti tinggal S kalikan 1, berarti S ya sama dengan 2 kali 6. Sama dengan 12 meter. Nah, panjang A ke B itu 12 meter. Padahal ongkos untuk 1 meter tembok itu 200.000. Maka ongkos sama dengan 12 dikalikan 200.000 per meter. Nah, ini kan 12 meter. Sama dengan 2.400.000. Seperti itu biaya untuk temboknya. Kemudian yang C, hitunglah luas sebenarnya dari perpustakaan. Nah, tadi kita sudah menghitung ya untuk luas tapi yang dihitung adalah luas perpustakaan, bukan luas bangunan ya. Nah, untuk sebelum kita mencari luas perpustakaan, kita mestinya adalah mencari skalanya terlebih dahulu. Ya, langkahnya bagaimana? Masukkan saja seperti rumusnya yang tadi. Skala sama dengan JP per JS. Jarak pada peta berapa? 1 cm. Itu sama dengan 2 meter, sama dengan 1 per 200. Berarti skalanya adalah 1 banding 200. Nah, sekarang tinggal cari ukuran perpustakaan. Ukuran perpustakaan. Pertama, panjang. Kita ukur terlebih dahulu panjangnya. Nah, ini kita bisa anggap panjangnya adalah, sebentar, kalau panjang ke belakang ini ya. Kalau ini 1,5, kalau ini 1, ya kan, anggap saja 1 ini. Ini dari 4 ke 5 kan 1. Berarti kalau misalkan kita tulis sebagai panjang itu 1 cm ya, 1 cm, maka PS atau panjang sebenarnya adalah 1 cm dikalikan 200, sama dengan 200 cm atau sama dengan 2 ya, 2 meter panjangnya. Kemudian lebarnya tadi sudah kita sepakati bahwa lebar itu kan yang ke belakang. Nah, ini kan 1,5. Ini 1, ini masih ada setengah, berarti 1,5 cm. 1,5 cm itu jadi lebar sebenarnya 1 cm dikalikan 1 cm, 1,5 dikalikan 200, sama dengan ini nolnya bisa hilang, berarti 15 kali 20 itu dapat 300 cm atau sama dengan 3 meter. Maka kita bisa menghitung bahwa luas sama dengan panjang sebenarnya kali lebar sebenarnya sama dengan 2 meter dikalikan 3 meter sama dengan 6 meter persegi. Selesai. Berikutnya, sebuah mesin fotokopi dapat memperkecil atau memperbesar mulai dari 65% sampai dengan 140% dari ukuran aslinya. Jika kita mempunyai ukuran foto 4x6, tentukan ukuran terkecil yang dapat dihasilkan dengan sekali memfotokopi. Tentukan pula ukuran terbesar yang dapat dihasilkan dengan sekali memfotokopi. Nah, kita split ya ini. Yang 4A, karena ukuran fotonya adalah panjang kali lebar sama dengan 4x6 cm ya. Kemudian dia diperkecil 65%. Berarti cukup panjang sama dengan 4 cm, itu jadi panjang sama dengan 4 cm kali 65%. Hasilnya adalah 2,6 cm. Kemudian lebarnya juga sama. Lebarnya tadi 6 cm, tinggal lebar sama dengan 6 cm dikalikan 65%, sama dengan
kita peroleh 3,9 cm. Nah, seperti ini. Berikutnya, untuk perbesaran ini adalah memperkecil ya. Ini memperkecil. Nah, ini memperkecil. Nah, sekarang kalau yang perbesaran sama, panjang sama dengan 4 cm. Nah, itu dikalikan panjang sama dengan 4 cm dikalikan dengan 1,4. Loh, kok bisa 1,4, Pak? Bisa saja, karena di sini kan 140%. 140%. Persen itu kan per 100. Persen itu kan sama dengan 140 per 100. 1,4. Nah, makanya ini dikalikan 4 kali 1,4. Hasilnya adalah 5,6 cm. Berikutnya lebarnya. Lebar sama dengan 6 cm. Maka lebar sama dengan 6 cm dikalikan 1,4. Hasilnya adalah 8,4 cm. Selesai. Nah, baru kita masuk ke pertanyaan yang B, yaitu bagaimana caranya agar mesin ini dapat digunakan untuk menghasilkan gambar dengan ukuran 1/5 dari ukuran asli. Nah, ini sebenarnya sama seperti halnya yang tadi, cuman perbesarannya itu dalam bentuk pecahan. Jadi kita tulis dulu panjang kali lebar sama dengan 4 kali 6. Maka panjang setelah perbesaran ya, PB sama dengan 1/5. P sebenarnya sama dengan 1/5 kali 4 sama dengan 0,8 cm. Lebar sebenarnya itu sama dengan 1/5 LS. Sama dengan 1/5 kali lebarnya adalah 6 sama dengan 6/5 itu sama dengan 1,2 cm. Selesai. Berikutnya nomor 5. Untuk memberikan gambaran asli pada pembuatan film, sebuah lapangan terbang berukuran 2 km dan panjang 3 km digambar pada kertas berukuran 20 cm kali 30 cm. Seukuran hewan kecil berukuran 3 cm kali 7 cm akan digambar pada gambar lapangan tersebut. Tentukan ukuran gambar hewan kecil tersebut agar menghasilkan gambar yang sesuai dengan aslinya. Nah, sekarang kita bisa menghitung mengenai skalanya dulu. Kita lihat. Nah, di sini kalau sebenarnya ya, nomor 5 ya. Sebenarnya adalah 2 km kali 3 km. Sedangkan peta itu mengatakan 20 cm kali 30 cm. Maka tentunya langkah pertama adalah kita cari skala. Skala sama dengan JP per JS. JP-nya berapa? Ambil salah satu. Salah satunya siapa? Misalkan Pak Jul ambil yang unsur yang sebelah sini. 20 cm per 2 km. Sama dengan 20 cm per 2 km dijadikan senti, tentunya ditambah 0,5 ya. Jadi 200.000. Nah, ini coret dengan ini. Duanya coret dengan ini, tinggal 10.000. 1/10.000. Nah, sekarang tinggal kita cari mengenai seekor hewan kecil berukuran 3 cm. Maka ukuran hewan 3 cm kali 7 cm. Kalau digambar bagaimana? Tinggal dikalikan. Ini panjang hewan sama dengan 3 cm kali 10.000 sama dengan 30.000 cm. Nah, ini kalau dijadikan ke meter berarti sama saja. Panjangnya adalah sebentar. Seekor hewan kecil berukuran 3 cm kali 7 cm. Nah, ini sebenarnya ya.
Ini gambar, oh Pak Jul kacau ini. Ukuran hewan ini sebenarnya. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan ukuran gambar hewan kecil tersebut agar menghasilkan gambar yang sesuai dengan aslinya. Berarti kita mencari gambar pada peta. Jadi, karena ukurannya ini panjang, ini lebar ya. Berarti skala sama dengan JP per JS ya, seperti ini. Skalanya 1/10.000. Jarak pada petanya yang dicari per jarak sebenarnya adalah 3 cm. Iya kan? 3 cm. Nah, berarti sama saja JP sama dengan 3 kali 10 pangkat min 4 cm. Seperti ini. Dalam bentuk cm. Nanti kalau kita mau bentuk ke dalam ini cm ya, ke mili itu bisa sama dengan 3 kali 10 pangkat, ini tinggal kali 10, kalau habis cm kan milimeter, kalikan 10 jadi 10 pangkat min 3 milimeter. Jadi panjang hewannya adalah 3 kali 10 pangkat min 3 milimeter. Kemudian satunya, kalau lebarnya juga pakai skala JP per JS 1/10.000 sama dengan JP per jarak sebenarnya, atau ini lebar sebenarnya kan 7 cm. Maka JP sama dengan 7 kali 10 pangkat min 4 cm. Atau bisa dijadikan milimeter ya. 7 kali 10 pangkat min 3 milimeter. Seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa kita sudah menjawabnya ya, mengenai bagaimana kita mengantar sebuah permasalahan yang sudah diketahui panjang dan lebarnya. Kemudian kita bisa menghitung skalanya 1/10.000 di situ. Sedemikian hingga kita bisa punya perhitungan untuk panjang hewan pada gambar aslinya. Jadi ini itu merupakan bukan yang asli, panjang ukuran hewan yang digambar pada peta. Nah, ukuran hewan yang digambar pada peta itu ukurannya segini. Karena di sini dikatakan seekor hewan kecil berukuran 3 cm kali 7 cm. Nah, ini kan sebenarnya berarti kita bisa mencari ukuran hewan pada gambar, yaitu besarnya 3 kali 10 pangkat min 3 mm untuk panjangnya, lebarnya 7 kali 10 pangkat min 3 mm untuk lebarnya. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.